balik lagi di FD Recommends barengan sama gue Kezia. Gue Dita. Dan kali ini udah mendekati hari Natal nih, Nataru. Udah mulai merah-merah ornamen di mana-mana ya, Dit. Jadi kali ini kita mau kasih kalian rekomendasi red lipsticks for Christmas. Nah, kalau penasaran produknya apa aja, keep on watching! Nah, biasanya kalau red lipstick tuh sebenarnya gue bukan pengguna red lipstick yang daily. Sama tapi, sih. Ya kan, tapi biasanya tuh gue lebih kayak ke occasion-occasion tertentu, apalagi yang malam. Kalau gue biasanya kalau emang pengen makeup bold atau kayak lagi males makeup nih, tapi pengen muka tuh kelihatan lebih cerah, itu biasanya pakai red lipstick sih hacksnya. Ya, bener banget. Dan biasanya tuh kalau red lipstick somehow gue selalu pakai yang velvet. Oh, kalau gue sih macam-macam. Kadang yang gloss, kadang yang matte, kadang yang velvet juga gitu. Tergantung mood juga sih sebenarnya. Agak jadi ya, agak emang gitu anaknya moody. Kita langsung masuk ke produk yang pertama kali ya. Jadi kita pengen kasih kalian rekomendasi juga dari konsistensi lipstick yang beragam juga ya, biar teman-teman juga lebih punya banyak preferensi. Betul. Gitu. Yang pertama kalau gue tuh dari Dear Me Beauty, ini itu Velvet Lip Tint yang Dear Vina. Nah, kalau gue ini ada dari Roman yang Milk Tea Velvet Tint gitu. Nah, langsung aja kali ya. Ini karena bibir kita juga udah seperti kanvas ya, bisa langsung dipakai. Kalau di swatch tuh, ini tuh kalau di swatch sebenarnya kayak kelihatannya tuh kalau di tangan itu merah yang lumayan terang, tapi sebenarnya kalau di swatch ke bibir dia tuh lebih ke marun. Gitu. Oke. Balik lagi ya, ini color teori ya teman-teman. Betul. Nah, kalau misalnya gue ini kalau di tangan tuh dia lebih kayak agak brick red, deep brick red gitu. Dan kalau di bibir, karena kebetulan area luar bibir gue kan memang agak gelap, jadi agak lebih gelap lagi kalau di bibir. Nah, bagaimana kalau misalnya kita langsung pakai saja? Oke, langsung aja kita coba kali ya. Kita keluarkan kaca-kaca ini. Gue tuh sebenarnya jarang banget pakai dia sendiri sih. Gue lebih suka pakai dia tuh jadi ombre gitu. Oke. Anaknya ombre parah. Nah, biasanya gue itu akan pakai full lips di area bibir bawah. Kayak gini. Hahe ujung. Cantik juga loh dia kalau dipakai sendiri. Gue baru pertama pakai ini sendiri. Serius? Karena biasanya benar-benar kayak di tengah doang. Di luarnya tuh pasti base yang nude banget gitu lah. Nah, FYI juga bibir gue tuh kebetulan memang agak kering. Enaknya si Roman ini teksturnya tuh sangat lembut dan so easy to glide, dan dia tuh tidak mengenhance garis-garis bibir gue. Gitu. Mungkin karena teksturnya, karena formulanya velvet juga kali ya. Yes, benar. Ini juga sebenarnya smooth banget. Ini sekalian gue juga sebenarnya first impression pakai ini full lips, karena bener-bener gue udah punya ini lama banget tapi nggak pernah gue pakai full lips nih. Ternyata bagus juga. Bagus? Iya, bagus. Nah, terus ini tadi gue cuma satu kali dip untuk full lips di bawah. Sebenarnya dia udah bisa nge-cover bibir atas sama bibir bawah gue. Cuman gue pengen dia lebih agak tebal sih. Jadi biasanya akan gue bikin layer kedua gitu. Dan benar tadi kata Dita, di bibirnya Dita tuh memang jadi lebih deep lagi warnanya. Ketimbang di tangan dia kan agak lebih gonjreng ya. Iya, merahnya tuh kayak yang berani gitu ya. Kalau ini tuh merahnya masih lumayan jadi muted gitu. Agak muted. Itu rekomendasi kita untuk red lipstick yang konsistensinya velvet. Karena sekarang udah bersih lagi bibirnya, kita bakalan cobain rekomendasi yang kedua dari kita masing-masing. Kalau tadi udah yang velvet, sekarang kita bakalan kasih rekomendasi buat kalian yang suka look yang matte. Jadi kalau dari aku, ini tuh ada Ting Hale yang Forever Thin, Long Lasting and Nourishing Lip Tint. Walaupun dia judulnya lip tint ya, tapi ini tuh sebenarnya finishnya matte, guys. Very matte atau matte yang hydrate? Matte yang hydrate. Nah, kalau dari aku ini ada dari Claviant. Ini yang Moist Serum Velvet. Walaupun dia velvet, tapi sebenarnya tuh dia finishnya lebih berasa kayak matte gitu. Nggak ada shine-shine-nya gitu, nggak terlalu ada sih. Gitu. Langsung aja kali ya kita coba. Ini aku pakai yang shades Shortcake. Ini aku pakai yang shade Tulip. Bener-bener kayak merah yang agak gonjreng tapi merahnya berasa gitu. Oh, kayak ini tuh kayak true red aja. Kalau aku ini tuh sebenarnya kayak warm red dan ada sedikit hint orange-nya kalau kalian notice. Dan kalian ini tadi kan yang Dear Me tuh masih ada tintnya juga, ada stain-nya juga. Karena tadi juga sebenarnya lip tint, jadi iya pasti ada stainnya. Yes, bener banget.
Nah, 1 kali glides full di bibir bawah. Matte-nya tuh super hydrating ya. Iya, dan ini velvetnya juga cukup hydrating dan dia nggak mengenhance garis-garis bibir gue. Padahal kan biasanya problem dengan produk-produk matte atau velvet adalah garis-garis halus di bibir lo tuh jadi lebih terlihat kan. Tapi ini enggak gitu. Buat kalian yang punya warm undertone, this one bakal match sih ke undertone kalian. Karena seperti yang tadi aku bilang, dia itu ada sedikit hint orange-nya dan dia tuh ada sensasi minty-mintinya gitu ketika dipakai, tapi masih oke banget, nggak ganggu sama sekali sih. Jadi malah bikin bibir aku kelihatan lebih plump dan lebih sehat gitu nggak sih, Kes? Iya ya, jujur itu kayak oh wow, oke sister. Sama tiba-tiba cium. Jadi ini correct me if I'm wrong, boleh kayak yang punya brandnya juga komen ya. Ini tuh warna yang bisa dipakai buat ke gereja HKBP karena mama-mama Batak approve. Jadi Oke, nah ini kalau misalnya hasil dari gue, dari si Klebient, memang kebetulan kalau warna red gue tuh mostly yang deep red. Kalau dari tadi kita perhatiin ya nggak sih? tapi tadi agak beda loh di Ya kan? ini. Ini tuh kan kayak, ini di tangan Kezia kayak true red gitu, tapi di bibir Kezia kayak lebih deep, iya. Lebih deep. As I mentioned waktu di awal video ya tadi, kalau misalnya biasanya tuh kalau di bibir gue memang jadi agak lebih deep karena sih bagian luar bibir gue tuh memang agak gelap gitu. Gue juga kan sebenarnya two tone lips kan, jadi kayak kalau di bagian, kalau bisa perhatiin tuh bibir atas sama bibir bawah gue tuh shade warnanya tuh agak beda gitu, ya kan? Kayak, tapi itu it's a normal thing guys. Yes, betul banget. Dan gue juga bisa dibilang agak-agak two tone sih, karena di bagian dalamnya ya pink-pink aja gitu. Cuman area luarnya agak gelap gitu, bukan yang bener gelap. Lip Tapi liner alami. itu bisa, memang how to embrace yourself Iya gitu ya. benar. Oke, ini bibir kita sudah jadi kanvas lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke konsistensi selanjutnya, yaitu kalau aku ini benar-benar yang lipstick stick. Ini ada dari Chanel, ini yang varian Rouge Coco Bloom, ini yang shades-nya 140 Alive. Ini kebetulan kita juga dari brand yang sama. Aku juga dari Chanel. Ini yang Rouge Allure L'extrait. Correct me if I'm wrong, para French speaker ya, maaf kalau salah gitu ya. Ini aku yang shade 854. Oke. Nah, ini itu kalau, nah ini I think satu-satunya dari line red lipstick tadi yang warnanya paling gonjreng. Jadi kalau misalnya di shades itu dia, di swatch itu dia bener-bener Oh, oke. cabe gitu, bener-bener merah cabe gitu. Kalau aku itu tuh merah cabai juga, cuma ini tuh lebih sedikit lebih cool tone gitu dibandingkan yang tadi aku udah coba. Ya, justru kalau aku yang ini malah agak lebih warm dan lebih saturated gitu. Oke. Cuman kalau di bibir nanti memang agak lebih muted karena balik lagi ya tadi si dark color di warna bibir gue gitu. Dan dia itu tuh satin tuh metallic finish gitu. Kalau kalian bisa lihat, nggak bisa sih. Tapi kayak maksudnya kalau kalian lihat di produknya sendiri itu tuh kayak ada sedikit apa ya, kayak Glitter super ya? fine glitter. Tapi bener-bener yang kayak halus banget glitternya gitu. Cocok banget sih buat Natal yang kayak emang sparkly kayak Iya, gitu. betul. Dan ini kita benar-benar konsistensi dan finish looknya juga mirip banget ya, Dit. Iya betul. Jadi langsung aja kita swatch di bibir. Ini buat yang mau coba splurge gitu ya. Boleh dipakai. Oh iya, kenapa jadi nunggu nih? Iya, ini buat yang mau coba splurge ke produk-produk high end, mungkin 2 lip produk ini bisa jadi rekomendasi juga buat kalian. Nah, by the way dia kalau udah kena bibir, karena bibir kulit kita kan memang agak lebih warm ya. Jadi saat dia nyentuh bibir tuh jadi melty banget sih. Jadi super fine ngeglides-nya. Sumpah ini aku suka banget sih, walaupun sebenarnya undertone-ku warm, tapi ini masih masuk banget ke kulit aku. Ini dia kalau final look dari si yang Chanel Rouge Coco Bloom ini kalau misalnya di bibir gue. Kalau misalnya di tangan tadi kan memang gonjreng. Sekarang tuh masih gonjreng tapi agak lebih apa ya? Merahnya sedikit lebih muted dikit. Iya gitu, kan, lebih- dikit gitu. By the way, untuk konsistensi lipstick yang kayak gini ini very buildable. Iya, Jadi betul. karena dia tuh sebenarnya kalau misalnya kalian pakai kayak gue tadi full lips di area bawah terus di gitu diratain kayak gitu, dia memang akan jadi agak lebih sheer gitu. Cuman gue kurang suka kalau misalnya red lipstick tuh sheer. Jadi tadi gue tambahin lagi and this is the final look and I really like it.
Kalau gue juga sebenarnya suka banget kan, emang belakangan lagi lebih gue prefer look lipstick yang glossy, yang shine, ada shine-nya gitu. Nah ini tuh finish yang gue suka gitu. Jadi kayak nggak terlalu glossy yang kayak basah, kayak terlalu banjir gitu ya. Banjir, becek yang terlalu kayak bukan jeding becek, banget iya, gitu. kayak gitu. Tapi yang kayak emang bibir lo sehat gitu, dan lipstick ini tuh bisa kasih kesan itu sih ke bibir gue gitu. Dan warna merahnya lagi-lagi gue suka banget sama warna merah dari si produk Chanel yang ini. Yes, bener banget. Nah, cuman karena dia bentuknya agak oily dan agak balmy ya, dia memang agak beda dari dua lipstick ini gitu. Kayak dia nih kalau misalnya makan ya memang jadi agak hilang gitu, dan kayak harus maksudnya di-retouch lagi. don't expect it to be waterproof atau transfer proof gitu sih. Karena ya namanya juga satin lipstick pasti akan transfer gitu. Yes, bener banget. Next, satu produk lagi yang finishnya glossy dari aku sama Kezia. Ada masing-masing rekomendasinya. Kalau aku lagi suka banget sama Mother of Pearl yang GWS ini, biar aku sehat-sehat terus. Jadi kayak enggak, GWS nih Gleaming Wonderful Shiny Plum Gloss gitu. Ini yang shade-nya Berryforia. Walaupun nggak ada tulisannya, tapi gue tetap hafal karena emang secinta itu. Kalau boleh tahu itu udah tube keberapa? Ini tube pertama, karena maksudnya kayak ini baru coba, tapi udah jatuh cinta gitu, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Nanti tambahin dong lagunya Mas Maul. Sekarang lagi ada kepasang nih lagunya nih. Nah, kalau misal dari gue, ini ada yang Makeover Power Stay Glazed. Ini yang shades-nya Hallway yang D07. Ini tuh juga kecintaan gue sih. Yang finishnya glossy, yang gue suka banget. Dan warna merahnya tuh menurut gue cantik banget. Yes. Dan ini salah satu, setahu gue itu salah satu shades yang lumayan viral juga. Betul, maksudnya hype banget lah di line up-nya si Power Stay yang glazed ini gitu. Karena selain emang kan orang Indo tuh mostly sekarang lagi suka ombre ya. Selain dia emang bagus buat ombre, tapi dipakai sendiri juga nggak kalah cakep. Yes, bener banget. Ini tuh kayak menurut gue salah satu warna cherry red yang berhasil gitu. Nih, Dor. Tuh. Kalau ini yang tadi yang Chanel. Ini yang Chanel, ini yang si Makeover. Ya deh, dia tuh masih ada pinkishnya gitu loh. That's why kenapa tadi gue bilang kayak agak cherry, kayak berry red gitu. Jujur sebenarnya mirip, karena ini juga namanya Berryforia kan. Jadi sebenarnya juga ini merahnya nggak yang merah banget gitu, tapi lebih ke agak berry. Ada ungunya dikit. Yes, betul. Ada hint ungunya dikit. Kenapa gue juga suka ini? Karena si yang Makeover Power Stay Glazed ini tuh nggak, walaupun dia finishnya glossy dan agak-agak lengket, tapi dia nggak berat gitu di bibir, nggak bikin muka tuh kayak heavy banget gitu makeupnya. Dan transfer proof, glossy tapi transfer proof. Yes, bener banget. Langsung aja kali ya kita swatch di bibir. Sebetulnya balik lagi karena saya pecinta ombre sejati, ini tuh lagi-lagi sebetulnya gue pakai buat ombre dan buat topper. It's really beautiful. Kayak cantik banget hasilnya kalau dipakai ombre. Lihat gue. Aduh, bagus banget. Cantik banget. Gue Menurut setiap gue pakai ini buat topper tuh orang-orang selalu nanyain kayak pakai apa? Kayak... Jadi ini topper caper. Wow. Nah, ini tuh bagus banget sih sumpah cantik banget. Ya kan? Kayak bagus banget. Kayak yang bibir aku tuh selembab ini. Gitu. Kayak I was born with these lips. Nah, by the way, berbeda dengan cara penggunaan lipstick yang lainnya, si yang ini tuh nggak bisa di-ain gitu. Jadi memang memang kita harus ninggalin dia kayak gini aja biar dia bisa transfer proof gitu. Jadi untuk upper lipnya ya pakai lagi. Dan sebelum dipakai di shake dulu yang itu. Oh iya benar. Dan itu ada kayak ballnya gitu di dalam yang kalau kita shake tuh kayak ini tuh feelingnya tuh mirip sama si Ting Hale, jadi ada minty feelsnya gitu. Tapi balik lagi sama sekali nggak ganggu, bener-bener masih nyaman banget. Dan karena dia gloss juga ya, jadi kayak emang bibir tuh jadi kelihatan blurry, jadi kayak garis-garis di bibir tuh nggak kelihatan sama sekali, dan kayak emang cantik dan sehat aja bibirnya kayak gini. Kayak dia tuh finishnya glossy, tapi nggak berat sama sekali di bibir gitu. Iya benar, ini nggak bikin ngantuk, nggak bikin kayak Iya, gimana guys?
please Mas Maul. Diulang. Nah, by the way kalau teman-teman belum tahu, ketika pakai si Makeover Power Stay Glaze ini, kalau bisa bibirnya ya jangan dikatup-katupin gitu. Iya, biar dia jangan. ngeset dulu, nanti jadi transfer proof gitu. Kalau yang ini dia gloss dan tidak transfer proof, tapi aku tuh sering banget pakai ini buat makan, buat minum apa pokoknya barbar lah pakainya ya. Cuma pasti hilang shine-nya, tapi tuh gimana ya? Bukan hilang, kayak masih ada tersisa gitu. Jadi sebetulnya kalaupun nggak touch up masih oke banget gitu. Iya, bener sih. Super fine karena masih ada kesan shiny-nya gitu. Kesan shiny-nya tetap ada walaupun udah dipakai makan dan segala macam. Cuma emang mungkin warnanya lebih memudar Di bagian aja, dalamnya kali ya, gitu. Dit. Tapi Dit, gue mau nanya deh, karena gue belum pernah pakai ini. Kalau lip gloss itu kan, kenapa gayanya kayak gitu? Kayak berguru nih. By the way, karena gue belum pernah coba si MOP yang ini, dia kan gloss tuh, dan gloss tuh masalahnya sering banget dia melt terus dia kemana-mana. Terus dia malah jadi turun gitu loh si liquidnya. Kalau ini gitu nggak? Enggak sih, enggak sama sekali. Karena dia tadi kalian bisa lihat konsistensinya itu it's kayak gloss yang super thick gitu sih. ya, Nih kalau kalian bisa lihat ya. Boleh di zoom ya kameramen tolong. Banyak mau talentnya Nih. jujur. Tapi di bibirnya Dito cantik banget, sumpah gue suka banget sih. Dan menurut gue ini warna yang very versatile karena menurut gue cocok banget Betul. untuk undertone warm, cool, olive, Iya, natural. walaupun di sini tuh kelihatannya tuh kayak cool ya, cool tone gitu warna produknya. Tapi di gue yang warm undertone juga cocok-cocok aja. Bagus banget. Dan gue tuh sudah berhasil meracuni ini ke banyak banget orang. Jadi Kayak sekarang volunteer JXB kemarin juga beli ini karena gue. Terus pas dia pakai juga kayak cakep. Dan itu emang kayak auto cakep di siapapun. Oh shit, oke. Oke. Jadi kayaknya gue sekarang juga ikutan ke ini deh, ke apa namanya? Keracun sama Dita sih kayak. Iya, wajib. Sumpah cantik banget warnanya. Ya kan? Kalau ini tuh lebih menurut gue versatile juga, cocok untuk cool and natural dan warm dan olive. Dan dia menurut gue, nah nih di sini kan dia tadi lebih terang. Nah pas udah nyampe di bibir gue dia lebih deep. No? Iya, balik lagi kayak gitu. Gitu. Jadi I really love this banget. Dan ini kayak warna merah yang terang tapi nggak yang kayak Gonjreng. jedar, iya Nah, kayak gitu. gitu. Nggak dangdut gitu ya. Benar, nggak ada yang dads. Nah, Oke. kira-kira gitu sih kalau untuk yang finishnya gloss dari kita. Aku ada satu produk lagi, ini dari brand yang sama juga sih. Ini sebenarnya aku juga suka pakai ini buat jadi inner ombre. Ombre Sorry girl. banget, kayak gue ombre girl banget. Maaf banget kalian yang full lips team. Ini gue suka banget buat ombre. Ini tuh dari MOP Mother of Pearl lagi yang AM to PM Color Fast Hyper Thin Shade 07 Brunch. Nah kalau ini beneran warnanya yang kayak merah gitu. Wah, itu sih bener-bener merah. Iya, kalau kalian bisa lihat ya perbedaannya. red gitu Iya, sih. Ini tuh kalau ini merah yang malu-malu gitu ya, masih ada ungu, pinkish, brownnya. Kalau ini tuh yang kayak merah gitu. Merah banget. Ini kayaknya the kind of red yang gue akan sangat takut pakainya sih. Kayak ini tuh kayak bisa kayak bikin tiba-tiba auranya tuh Sumpah. kayak auranya berubah gitu. Sumpah, Kayak, bener. anjay. Auranya jadi aura-auran. Tapi bener-bener merah yang memang true red, very saturated, very light. Dan menurut aku ini adalah red yang neutral. Jadi kayak not really warm, tapi juga nggak cool gitu. Jadi kayak bener-bener definition of true red gitu kayak ini. Nah, dengan ditutupnya tadi dari Dita, tambahan dari MOP yang AM to PM. Jadi segitu aja sih, itu udah menutup rekomendasi red lipstick untuk Christmas dari kita. Semoga kalian bisa terinspirasi ya untuk nge-elevate look kalian di bulan Natal ini gitu. Ya bisa dipakai buat Christmas dinner, Yes, Christmas brunch, atau benar. kayak buat ibadah hari Minggu juga bisa Kayak gitu. tadi Iya, untuk betul. ke gereja HKBP mungkin di proof sama Camer. Nah, langsung kayak Mama Babata kayak set, siapa tuh gitu, anaknya siapa tuh gitu. Boleh dikenalin ke anakku, nanti siapa tahu jadi kayak gitu. Atau mungkin ini nggak cuma bisa dipakai occasion saat Christmas. Kalau misalnya teman-teman memang juga lagi nyari rekomendasi red lipstick, semoga bisa terbantu juga gitu. Nah, mungkin kalian ada rekomendasi red lipstick lainnya, boleh banget sih di komen di bawah ya, Dit ya. Gitu. Kayaknya itu aja dari kita. Thank you so much for watching. And until next time, bye.